Kalau soal tipu menipu mah kagak dah. Terus saya dibilang juga soal batu bara, enggak. Dari dulu saya malah ngalah mulu. Saya ikut ganti, ikut bayar di beberapa orang. Ada satu orang malah 23 miliar itu. Saya nggak tahu tuh dari mana bisa ganti itu. Belum yang lain-lain tuh, yang nyelonong ke rumah saya. Tapi kalau sekarang mah enggak lah, saya bilang. Kalau sekarang ada yang mau mempermasalahkan lagi, saya bilang ke polisi aja sih udah. Ini bukankah ironis juga Pak ya? Karena Yusuf Mansur sendiri sebelumnya di live TV One, kalau salah di TV One itu menyebutkan bahwa Yusuf Mansur sendiri menantang bahwa agar perkara ini diserahkan ke kepolisian. Tetapi saat ini ketika sudah diproses di kepolisian, dirinya dipanggil justru mangkirin Pak. Nah ini masyarakat bisa menilai nih. Mereka mengatakan ya udah laporkan saja ke polisi. Nanti kalau dipanggil polisi saya akan proaktif. Tapi kenyataannya sesuai dengan SP2HP yang saya terima itu Yusuf Mansur pernah dipanggil tidak hadir. BMT Ketua BMT pernah dipanggil tidak hadir. Kemudian Sekretaris BMT pernah dipanggil tidak hadir, gitu sesuai dengan itu, Mas. Gitu. Jadi menurut saya Yusuf Mansur itu memang selalu berkata itu bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, gitu. Nggak bisa dipegang, Mas. Tidak satunya kata dengan perbuatan. Iya. Oke. Baik. Di mulutnya bicara A, terus kemudian Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Pak Zaini, beberapa hari yang lalu kita sudah sempat bahas mengenai dengan adanya penangkapan tersangka penipuan investasi bodong batu bara di Kalimantan Selatan yang modusnya itu 11-12 dengan investasi JBN. Betul ya. Pak Zaini kemarin juga menyampaikan berharap agar kepolisian Mabes Polri menindaklanjuti kasus yang Pak Zaini sudah sempat laporkan di hampir setahun yang lalu, Pak ya? Hampir setahun yang Dan lalu. ingin mempertanyakan progresnya itu sudah sejauh mana gitu, Pak? Jadi jatuhnya itu sekitar bulan 6, kemudian sekarang itu sudah hampir satu tahun 2 bulan hampir. Apakah Pak Zaini sudah memeriksa langsung ke Mabes nih, Pak? Jadi begini, info terakhir yang saya dapat itu posisinya kan perkara ini masih berjalan. Iya. Terus kemudian sesuai dengan SP2HP yang terakhir yang saya terima, yang itu kan memang ada beberapa pihak dipanggil termasuk Yusuf Mansur, kemudian BMT, kemudian ada pihak-pihak lain yang sudah dipanggil oleh kepolisian namun juga tidak datang gitu. Nah, kemudian tentu itu juga harus dipanggil lagi, tidak bisa begitu saja kan begitu. Betul. Kemudian saya bandingkan dengan perkara yang 2017 kalau nggak salah yang dilaporkan, juga modusnya yang saya katakan 11-12. Hampir sama. Bisa saja orangnya sama, Ganti baju atau ganti baju saja, bisa saja gurunya sama kan begitu, ya kan? Nah, terus kemudian kemarin biar ini perkara juga fair, kemudian bisa diperiksa secara keseluruhan. Kemarin itu saya tanggal 26 itu mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Ya, jadi saya sampaikan kepada Ditpideksus Bareskrim Mabes Polri itu berkaitan dengan putusan perkara saya melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu agar bisa dijadikan bahan dalam pemeriksaan tersebut gitu. Jadi kemarin saya sampaikan putusannya, ya putusan fotokopinya saya sampaikan, kemudian tanda terimanya ini, Mas. Baik, ini Mas, siap. tanda terimanya. Nah, harapan saya setelah ini saya sampaikan, harapan saya dalam waktu dekat ini nanti saya mendapatkan SP2HP. Jadi perkembangan perkaranya bagaimana. Nanti kalau misalnya kita tunggu misalnya sampai dengan tanggal 25 Oktober misalnya 1 bulan nggak ada, ya nanti saya bersurat ke Kapolri perkembangannya sampai di mana gitu. Tapi informasi sementara yang saya dapat nih masih berjalan. Masih berjalan. Iya. Ya. Tadi Pak Zaini sampaikan bahwa penyidik ini sudah memanggil dari pihak Yusuf Mansur dan juga BMT. Ya. Ini pihak-pihak penyelenggara tidak ada yang hadir begitu, Pak ya?
tidak mendatangi. Tidak jadi mendatangi. ya, jadi artinya tidak mendatangi. Tanpa alasan tertentu. Tanpa alasan yang jelas ya. Tanpa alasan yang jelas, kemudian uzurnya apa, halangannya apa gitu. Ini sudah berapa kali pemanggilan Pak yang dilakukan oleh pihak? Yang kemarin ya, di dalam SP2HP itu 1 kali, terus kemudian saya sampaikan ya kalau sesuai dengan ketentuan KUHP itu kalau dipanggil 1 kali tidak datang kan harus dipanggil lagi. Ya. Makanya saya minta kepada penyidik untuk dilakukan pemanggilan ulang begitu, Mas. Untuk dari pihak investor kemudian arranger Pak, ini ada yang dipanggil juga Pak? Arranger hampir kemarin tuh hampir sekitar 12-an dipanggil, Mas, ingat saya, Mas ya. Oke, ya. Ya. Oke Pak. Tapi ada juga yang nggak datang, ada juga ranger tuh yang nggak datang. Harapan saya juga dipanggil begitu. Jadi ranger yang dipanggil itu yang mereka membawahi daripada investor-investor yang lain. Jadi mereka pengatur lah, misalnya investornya ada 10, ada 8, mereka ketuanya gitu. Itu yang akan diperiksa itu. Oke, Pak Zeni. Ini pihak Yusuf Mansur dan juga BMT ya, dan juga pihak lain ini, pihak penyelenggara khususnya, ini tidak ada yang hadir alias manggil begitu Pak. Apakah bisa dikatakan bahwa ini menjadi bukti bahwa mereka ini tidak berani menghadiri di Mabes Polri karena mungkin ya ada perasaan takut mungkin Pak ya? Karena jika mereka tidak bersalah, buat apa? Jadi begini Mas, ini kan kalau mereka tidak datang berarti ya sesuai dengan pemikiran Mas Haji, ada rasa ketakutan itu gitu kan. Artinya begini, kalau tidak bersalah kenapa harus takut begitu kan? Tidak mau dibuka begitu. Tidak mau ya kan? Itu. Jadi menurut saya memang ada rasa ketakutan. Terus kemudian juga dengan seolah-olah BMT itu tidak berkantor di situ, itu kan memang melarikan gitu menurut saya. Jadi menghindar. Tetapi sesuai dengan ketentuan hukum, ketika itu dipanggil 1 kali tidak datang, kemudian 2 kali tidak datang, harapan saya ya karena ini penegakan hukum ya dijemput gitu Mas. Orangnya masih kalau yang BMT itu rata-rata alamatnya masih jelas dan rata-rata masih di kota wisata. Jadi kalau mau dijemput aparat tuh gampang Mas. Pemanggilan paksa begitu Pak ya? Pemanggilan paksa ya. Oke Pak Zeni. Baik Pak Zeni, jadi Pak Zeni juga menyerahkan terkait dengan putusan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sebagai pelengkap bahwa peristiwa investasi ini memang benar-benar terjadi real begitu. Betul. Sebagai biar bisa dijadikan sebagai bahan dalam pemeriksaan gitu. Kan karena di sana jelas pertimbangan hukumnya bahwa memang ada penyerahan, kemudian ada penerimaan itu Mas gitu. Kemudian majelis hakim mempertimbangkan bahwa di sanalah telah terjadi wan prestasi yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, BMT dan kawan-kawan gitu. Ini bukankah ironis juga Pak ya? Karena Yusuf Mansur sendiri sebelumnya di live TV One, kalau salah di TV One itu menyebutkan bahwa Yusuf Mansur sendiri menantang bahwa agar perkara ini diserahkan ke kepolisian, tetapi saat ini ketika sudah diproses di kepolisian, dirinya dipanggil justru mangkirin Pak. Nah ini masyarakat bisa menilai nih. Mereka mengatakan ya udah laporkan saja ke polisi. Nanti kalau dipanggil polisi saya akan proaktif. Tapi kenyataannya sesuai dengan SP2HP yang saya terima itu Yusuf Mansur pernah dipanggil tidak hadir. BMT ketua BMT pernah dipanggil tidak hadir. Kemudian sekretaris BMT pernah dipanggil tidak hadir. Gitu sesuai dengan itu Mas. Gitu. Jadi menurut saya Yusuf Mansur itu memang selalu berkata itu bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya begitu. Nggak bisa dipegang Mas. Tidak satunya kata dengan perbuatan. Iya. Oke. Baik. Di mulutnya bicara A, terus kemudian perbuatannya berkata B, itu sudah biasa itu dia. Gitu. Nah, Pak Zini, maaf Pak Zini ya. Mungkin kalau saya perbincangan ini dengan teman-teman saya di luar sana Pak, ini tidak sedikit yang mengatakan bahwa ada kesulitan untuk bisa menangkap pihak-pihak seperti Yusuf Mansur ini Pak, karena disinyalir bahwa Ustaz Yusuf Mansur ini dilindungi oleh dalam tanda kutip penguasa begitu Pak. Nah ini bagaimana nih? Jadi begini Mas, saya sebagai lawyer tentu akan optimis bahwa
bahwa di negeri ini masih ada hukum ya. Jadi hukum harus ditegakkan. Sejago-jagonya orang ada yang melindungi, baik itu penguasa maupun siapapun saja ya. Itu ada batasnya. Jadi katakanlah ini penguasa, kemudian mereka melindungi misalnya gitu ya. Mereka melindungi. Kalau mereka lengser mau bilang apa, Mas? Ya. Kita masih ingat jaya-jayanya Yusuf Mansur. Ibaratnya ludahnya bisa jadi duit, Mas. Tapi sekarang ludahnya ditampung 1 ember juga nggak keluar uang, Mas, sekarang. Artinya setiap orang itu pasti ada kalanya di bawah. Tidak selamanya orang di atas. Nah, penguasa begitu juga. Katakanlah Yusuf Mansur ini tidak diproses hukum, gitu ya, tidak diproses hukum karena dilindungi oleh penguasa. Ya penguasa itu sampai kapan sih berkuasa, kan begitu, Mas. Ganti rezim, ganti orang, sudah berbeda ceritanya, Mas. Ya, banyak yang mengatakan bahwa tunggu saja nanti 2024 begitu. Nah, dengan adanya pergerakan Yusuf Mansur ini menjadi bakal calon legislatif nih Pak dari Partai Perindo nih Pak. Nah, ini banyaknya juga yang mengatakan bahwa ini beliau Yusuf Mansur ini sedang mencari pelindungan baru Pak. Ini setuju nggak Pak pendapat orang-orang di luar sana Pak? Jadi mungkin begini, Yusuf, mungkin apa yang dikatakan orang itu bisa katakanlah benar gitu, Mas Haji. Tapi sebenarnya ini prediksi saya ya. Prediksi saya Yusuf Mansur keliru. Keliru bagaimana? Ketika mereka Yusuf Mansur ini pada saat ini sedang banyak perkara, sedang digugat di mana-mana, kemudian dihujat di mana-mana, ada pidana, ada perdata, kemudian ditagih di sana, ditagih sini, kemudian perusahaannya tidak berjalan, kemudian mereka mencalonkan diri, ya. Menurut saya hal yang keliru, ya kan? Mas Soeharto aja ngerti kok. Betul. Ketika orang, kata Mas Soeharto, ketika orang sedang bermasalah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, apalagi DPR RI, untuk bisa masuk ke sana kan harus ada dapat suara yang banyak. Nah, ketika orang ini sudah ketahuan bahwa mereka ini sebenarnya dulu hitam, ya kan, bukan abu-abu lagi loh ini, ya sudah hitam. Perbuatannya sudah terbuka di masyarakat, lalu mereka mencalonkan, tentu tidak ada yang memilih, Mas. Saya berkeyakinan 100% nggak akan jadi. Itu ya, satu. Nggak akan jadi, Pak, ya? Ya. Terus kemudian partai pengusungnya, saya berkeyakinan bahwa dengan mengusungnya Yusuf Mansur ini, suaranya akan jeblok. Justru akan menurunkan elektabilitas partai tersebut. Gitu. Betul, gitu. Kenapa seperti itu? Saya menganalisa begini. Yusuf Mansur ini kan sedang bermasalah, ya kan? Kemudian diangkat oleh partai tertentu untuk dijadikan caleg, ya kan? Pemilih di Indonesia ini mayoritas kan Muslim. Betul. Iya kan? Mayoritas Muslim. Nah, yang disakiti Yusuf Mansur apa? Hampir 100% Muslim. 100% Muslim, ya. Kemudian ada partai mencalonkan, ya kan, mencalonkan Yusuf Mansur yang saat ini sedang diperbincangkan keburukannya, baik itu diperbincangkan maupun digugat ke sana kemari, ya kan. Tentu umat Islam tidak akan memilih Yusuf Mansur dan juga tidak akan memilih partainya. Menganggap bahwa partai ini sembarangan memilih calon legislatif untuk dijadikan wakilnya, kan begitu, wakil dari partai. Itu. Terus kemudian analisa berikutnya yang paling gampang adalah dengan adanya Perindo ini mengangkat calon legislatif Yusuf Mansur, itu menandakan bahwa Perindo ini tidak peka, tidak ada empati terhadap korban. Ya kan? Betul, ya. Tidak mempunyai empati terhadap korban, tidak ada pembelaan terhadap korban. Justru orang yang bermasalah dengan mayoritas umat Islam ini lalu dijadikan calegnya. Tentu umat Islam akan menganggap bahwa Perindo tidak punya empati terhadap korban gitu.
Jadi kemungkinan besar menurut saya jeblok. Bukan hanya di dapilnya Yusuf Mansur, tapi seluruh Indonesia, saya kira begitu. Karena korban-korban dari bisnis Yusuf Mansur ini kebanyakan memang berasal dari kalangan masyarakat bawah, Pak ya. Iya. Dan seharusnya pihak Perindo sendiri peka akan hal tersebut ya. Iya. Ya. Oke Pak Haji, ini sebenarnya perkara yang sedang diperiksa Mabes Polri atau penyidik ini masuk pasal apa nih Pak? Jadi masuk pasal penipuan masuk, penggelapan juga masuk, kemudian undang-undang perbankan juga masuk karena mereka menghimpun dana dari masyarakat. Padahal koperasi itu kan nggak boleh menghimpun dana dari masyarakat, hanya menghimpun dana anggotanya. Jadi undang-undang perbankan juga masuk, Mas, begitu. Ini maksimal ancaman hukumannya berapa? Kalau tidak salah maksimal hukumannya kalau ini sekitar 5 tahunan mungkin, Mas. Oke. Iya. Oke Pak Haji, ini berarti ini kesimpulannya proses di penyidik di kepolisian ini masih tetap berjalan sampai sekarang Pak ya? Ya, masih berjalan sampai sekarang dan ini akan juga saya kontrol terus. Mudah-mudahan ini saya masukkan kemarin ada putusan juga dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan pemeriksaan. Terus kemudian insya Allah 1 bulan ke depan kalau tidak ada SP2HP dan lain sebagainya, tentu saya akan menanyakan kepada Pak Kapolri begitu. Baik. Iya. Oke, Pak Haji, dan juga kesimpulan berikutnya bahwa pihak-pihak penyelenggara seperti Yusuf Mansur, BMT, dan lain-lain ini tidak pernah menghadiri panggilan dari kepolisian begitu Pak ya? Betul. Dan tentunya ini teman-teman bisa menilai sendiri ya, ini sungguh ironis juga karena sebelumnya Yusuf Mansur mengatakan di salah satu TV ya, mengatakan bahwa menantang jikalau perkara ini diadukan saja ke kepolisian gitu Pak ya? Iya, jadi kalau ini memang saya ada salah, saya ada penipuan dan lain sebagainya, ayo dimasukkan ke polisi, nanti kita hadapi. Ayo dimasukkan pengadilan, kita hadapi. Ternyata ketika saya gugat pun, yang seharusnya di dalam mediasi itu Yusuf Mansur datang, Yusuf Mansur 1 kali pun tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Nah, itu Mas. Jadi masyarakat bisa menilai bahwa ketika ini proses hukum perdata pun nggak datang, ketika pidana pun sesuai dengan SP2HP yang saya terima beberapa bulan yang lalu, mereka juga belum datang. Ya, jadi bukan hanya proses pidana di kepolisian, tetapi Yusuf Mansur selalu mangkir itu juga di proses persidangan Pak. Proses perdata itu saya kira tidak pernah hadir Pak ya di persidangan Pak ya? Tidak pernah hadir. Yang dia mau sesuai dengan WA yang dikirim kepada saya, ayo ngobrolnya 4 mata, kemudian nggak usah bawa wartawan, nggak usah dikasih tahu Pak Darso, nggak mau direkam dan sebagainya. Ini kan ada apa? Sementara saya itu terbuka karena ini perkara kan sudah menjadi konsumsi publik. Ketika ini dibicarakan, mau ada penyelesaian, yuk kita bicarakan. Kemudian ada penyelesaian, saya juga harus mengumumkan kepada publik begitu. Jadi tidak ada yang saya tutup-tutupi. Jadi kalau saya terbuka begitu. Baik Pak, ini kabar baik. Alhamdulillah ini proses di kepolisian ternyata masih berlanjut Pak. Baik. Harapannya ke depan bagaimana Pak dengan kabar? Harapan saya ke depan karena Indonesia ini negara hukum. Siapapun yang salah, dari ras manapun, dari jabatan apapun, dari golongan apapun, ya kan, seluruh warga negara Indonesia itu sama di mata hukum. Ketika salah proses hukumnya, ketika terbukti melakukan tindak pidana, kurung penjara begitu. Jangan sampai pihak yang bersalah itu masih enak saja berkeliaran di mana-mana gitu Pak ya? Iya, betul. Oke, teman-teman, itu ya perkembangan di kepolisian ternyata masih berlanjut sampai sekarang dan kita doakan Pak Zaini, kita kawal sama-sama. Pak Zaini harapannya juga tetap memantau beberapa bulan ke depan ya Pak ya, supaya proses ini jangan sampai jalan di tempat begitu. Iya, tetap saya pantau Mas, segala sesuatu perkara yang berkaitan dengan Yusuf Mansur ini ataupun perkara-perkara lainnya, kalau sudah saya pegang tetap saya pantau Mas, sampai dengan mempunyai kekuatan hukum begitu. Dan juga mendapat keadilan Pak ya. Iya, betul. Baik teman-teman, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Zaini. Kita jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga mendapat manfaat dari perbincangan saya dengan Pak Zaini. Saya Aji dan Pak Zaini dari Kota Wisata Cibubur mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.